Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarfan Nabil dengan NPM 2453024007. Nah, di sini saya membuat video tentang materi pada laman WordPress saya, yaitu dengan judul Kingdom Fungi. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu contoh dari Kingdom Fungi itu jamur. Yang kita ketahui itu, yang kita lihat pada kehidupan sehari-hari itu ada jamur yang biasa kita konsumsi. Lalu, pada jamur ini itu berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Jadi jamur ini tidak memiliki klorofil, sehingga mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi sebagai gantinya, pada jamur ini mereka itu mengambil makanannya itu dari organisme heterotrof, yang artinya itu adalah mendapatkan nutrisi dengan cara menyerap dari lingkungan, baik dari makhluk hidup lain, makhluk mati, atau bahan organik yang membusuk. Jadi ada juga jamur yang bersifat parasit, ada juga yang berjenis bersimbiosis mutualisme, dan banyak juga yang bersifat saprosit, yaitu atau pengurai alami yang sangat penting untuk daur ulang materi di alam. Nah, di sini saya juga menyertakan video pembelajaran tentang Kingdom Fungi, ciri-ciri dari Kingdom Fungi atau jamur, struktur penyusunnya, dan banyak hal lagi yang saya cantumkan pada WordPress saya, pada laman WordPress saya. Nah, lanjut pada struktur fungi. Jadi pada struktur fungi ini itu memiliki beberapa struktur. Di antaranya ada septum, lalu sitoplasma, nukleus, dan hifa. Nah, jadi pada struktur tubuh Kingdom Fungi ini atau jamur itu tersusun atas hifa. Hifa itu adalah benang-benang halus yang dapat dan memiliki sekat atau dinding yang fungsinya itu untuk memisahkan hifa jamur menjadi beberapa sel kecil yang dinamakan septum, yang bersama-sama membentuk miselium, jaringan utama yang bersembunyi di dalam medium tempat jamur hidup. Namun, tidak semua jamur itu memiliki septum. Ada juga jamur yang hifa aseptatnya itu tidak bersekat. Dia itu berarti dia bergabung dengan sel-sel kecil yang lain, sehingga sitoplasmanya itu mengalir seperti satu sel panjang yang lebar. Dia langsung mengalir karena dia tidak memiliki pemisahan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada dua jenis ya. Nah, menariknya hifa yang bersekat tetap memiliki pori-pori, memungkinkan pemindahan sitoplasma dan nukleolus dari satu sel ke sel lainnya, sehingga nutrisi dan informasi genetik dapat terdistribusi dengan efisien. Adaptasi ini juga itu menjadikan jamur sangat efisien dalam bertahan hidup di lingkungan yang penuh kompetisi. Lalu lanjut pada materi cara reproduksi jamur. Pada cara reproduksi jamur ini itu melibatkan dua jenis, yaitu cara reproduksi seksual dan aseksual.
Jadi jamur yang memiliki reproduksi yang unik dan sangat adaptif yaitu melalui spora, yaitu struktur mikropopis yang bisa dianggap sebagai benih kehidupan. Nah, jadi spora itu tuh seperti cikal bakal benih kehidupan kelangsungan jamur itu. Jadi dia akan membuat individu baru sebagai kelangsungan hidupnya. Jadi apabila spora itu menyebar pada permukaan tanah, entah itu karena ketidaksengajaan manusia menyentuh jamur dan jamurnya runtuh ke tanah, ataupun dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain itu seperti hembusan angin, lalu rintikan hujan atau tetesan hujan yang mengenai jamur. Nah, ini adalah salah satu contoh dari reproduksi jamur. Jadi pada kita jelaskan terlebih dahulu pengertian dari reproduksi aseksual pada jamur dan reproduksi seksual pada jamur. Jadi pada reproduksi seksual itu jamur itu membentuk spora melalui mitosis. Lalu spora ini kemudian tersebar melalui udara, air, atau makhluk hidup yang lainnya. Nah, itu seperti contoh yang saya jelaskan ini tadi. Dia tumbuh dengan bantuan makhluk hidup lain ataupun udara dan yang lainnya. Dan dia itu akan tumbuh menjadi jamur baru atau individu baru jika sporanya itu jatuh pada tanah dan tanahnya itu memiliki tanah yang lembab, ataupun tidak hanya tanah, bisa juga hidup pada kayu dan tempat-tempat yang lainnya, dan kaya akan nutrisi yang memungkinkan jamur itu untuk tumbuh. Sementara pada reproduksi seksual itu prosesnya itu pada dua hifa dari individu yang berbeda akan bersatu dan membentuk struktur khusus, lalu mengalami meiosis untuk menghasilkan spora yang bervariasi secara genetik. Proses ini juga membuat jamur lebih tahan terhadap perubahan lingkungan, ibarat strategi evolusi untuk bertahan dan dalam kondisi ekstrim. Jamur ini juga bisa berkembang biak secara seksual melalui aseksual, seperti yang saya jelaskan tadi, melalui dua jenis reproduksian. Lalu klasifikasi jenis jamur. Jadi pada kingdom fungi ini memiliki beberapa jenis jamur. Jadi yang perlu kita ketahui, yang paling penting atau yang penting untuk kita bahas pada laman WordPress saya itu ada jenis jamur Zygomicota, Ascomycota, dan Basidimycota. Jadi pada Zygomicota, di sini saya menampilkan gambar. Ini adalah salah satu produk dari divisi Zygomicota. Yaitu produknya itu ada tempe. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu, pada Zygomicota ini itu memiliki anggota sekitar 600 spesies. Genus Zygomicotes yang terkenal adalah salah satunya Rhizopus oryzae. Jamur ini biasa dipergunakan untuk membuat tempe dan jamur hitam yang biasa tumbuh pada roti. Yaitu contoh spesies lain dari divisi ini antara lain Mucor sp dan Philolubus sp. Lalu siklus hidup dari jamur Rhizopus stolonifer yang tumbuh pada roti atau jamur kapang hitam pada roti.
Nah, pada zigomikota ini juga itu ada dua tipe perkawinan seksualnya atau reproduksi seksualnya. Itu terjadi penggabungan dua nukleus memproduksi zigospora yang diploid. Struktur yang memiliki ketahanan terhadap lingkungan ekstrim ini menyebar melalui udara dan tetap berada dalam keadaan istirahat dorman sampai menemukan tempat yang memungkinkan untuk tumbuh. Jadi struktur perkawinan seksual yang pertama itu strukturnya itu memiliki ketahanan terhadap lingkungan yang ekstrim, menyebar melalui udara dan tetap berada dalam keadaan istirahat atau dorman sampai menemukan tempat yang memungkinkan untuk tumbuh. Lalu yang kedua yaitu tipe seksualnya itu zigospora, kemudian melakukan meiosis dan membentuk spora genum yang berisi spora haploid. Spora haploid membentuk hifa baru. Hifa ini dapat berkembang biak secara aseksual dengan membentuk spora haploid atau melakukan perkawinan dengan membentuk zigospora. Nah, ini adalah salah satu gambar atau tahapan perkawinan dari zigomikota ini. Di sini cukup jelas ya. Lalu yang selanjutnya pada divisi ascomycota. Jadi ascomycota itu terdiri atas sekitar 30.000 spesies. Ascomycota ini juga disebut sebagai nama lainnya yaitu saks pungi. Diberi nama saks pungi itu dikarenakan memproduksi pada ascomycota ini itu memproduksi spora dari bagian reproduksi seksual yang membentuk seperti kantung saks. Beberapa ascomycota hidup di dasar hutan yang berhumus tebal dan membentuk struktur reproduktif membentuk mangkuk yang indah. Nah, jadi kenapa dibilang saks? Itu dia karena bentuk dari divisi ascomycota atau jamur ascomycota itu bentuknya seperti kantung atau saks. Lalu siklus hidup ascomycota itu terjadi secara seksual maupun aseksual. Berbeda pada zigomikota. Zigomikota itu tadi perkawinan atau siklus hidupnya itu seksual, namun mempunyai dua tipe seksual. Sedangkan pada ascomycota terjadi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual itu pada ascomycota dilakukan dengan membentuk konida yang merupakan hasil pembelahan ujung hifa. Ujung hifa membentuk konidospora yang akan menghasilkan konida. Konida mampu membelah secara mitosis membentuk tunas baru. Perkembangbiakan secara seksual terjadi dengan peleburan inti ascogonium. Nah, ini adalah gambar peleburan yang menghasilkan hifa diploid 2N dan ujung hifa yang membentuk tubuh buah atau ascopart. Jadi ini adalah contoh, maksud saya tahapan dari ascomycota, tahapan peleburan yang menghasilkan hifa diploid. Lalu yang selanjutnya yaitu ada divisi jamur Basidimycota. Divisi Basidimycota ini itu beranggotakan sekitar 25.000 spesies. Nah, jamur ini mudah dikenal karena umumnya memiliki tubuh buah seperti payung. Nah, seperti terlihat pada gambar A, ini bentuknya seperti hampir menyerupai payung, namun
bentuk di atasnya itu agak gepeng ya di sini, atau datar, tidak seperti payung. Namun fungsinya, jika ini diibaratkan payung, ya memang seperti payung. Lalu kita lanjut pada pembahasan. Jamur ini juga jenis jamur Basidimycota atau divisi Basidimycota ini, jenis jamurnya ada yang bisa dimakan, ada juga yang tidak bisa dimakan atau tidak bisa dikonsumsi. Jadi ada beberapa juga yang tidak bisa dimakan, itu bahkan bisa mematikan para manusia ataupun hewan ataupun makhluk hidup yang lain yang hendak mengkonsumsinya. Nah, ini misalkan di sini ini ada contoh yang B. Gambar yang B ini adalah gambar jamur kulit atau jamur kuping, jamur kuping yang biasa kita temukan pada hutan tropis Asia, terutama di Indonesia. Mungkin jika kalian anak yang suka mengeksplor alam, mungkin pernah bertemu dengan jamur jenis ini atau jenis kuping, jamur kuping. Nah, pada divisi jamur Basidimycota ini umumnya melakukan reproduksi secara seksual dalam siklus hidupnya. Jadi yang tadi Zygomycota itu reproduksinya seksual namun mempunyai dua tipe. Lalu Ascomycota itu reproduksinya mempunyai seksual dan aseksual. Dan pada Basidimycota itu reproduksi secara seksual dalam siklus hidupnya. Basidimycota itu melakukan konjugasi dalam kondisi yang menguntungkan dan membentuk miselium. Di bagian bawahnya terdapat bentuk seperti insang yang memproduksi sel diploid. Yang bagian bawah seperti insang yang disebut basidia. Basidia yang membentuk basidiospora melalui meiosis dan melepaskan miliaran basidiospora ke udara atau ke air. Jadi pada Basidimycota ini dia itu melepaskan spora bahkan sampai miliaran spora atau badiospora itu melalui udara dan melalui air. Jadi cukup sekian dari pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dan kurang jelas dalam pemahaman atau saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.